Hi millennials, welcome back. So this is the second part of our video in meeting 7. So we're still talking about the adverb clause. So in the previous video or video part 1, we talked about the construction of the adverb clause. So we have subject and verb, and then we have a connector, okay? Uh, Another subject and another verb. So we have the connector right in the middle, or you can also move this adjective clause, adverb clause. You can move it to the beginning of the sentence. So you can say connector plus subject plus verb, comma, subject plus another verb. Okay, so this is the basic construction of the adverb clause. But the problem is there are some there are some items that could deceive you. So ada beberapa hal yang mungkin bisa mengecoh teman-teman sekalian ketika melihat soal-soal di TOEFL nantinya. Jadi ada beberapa hal atau item yang nampaknya seperti connector but they are not connectors. Nah, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Di sini ada di sini ada because of, due to, on account of. Yang mana artinya sama atau persis artinya dengan because ya. Jadi because of artinya karena, due to artinya karena, dan on account of juga artinya karena. But the problem is, jadi they are not the same. Mereka tidak sama. Kenapa? Karena setelah kata because, kita selalu membutuhkan yang namanya subject dan verb. Kenapa? Karena because ini sendiri adalah konektor daripada adverb clause. Sedangkan because of, due to, on account of, mereka semua bukanlah konektor, mereka hanyalah sebuah preposisi, just a preposition yang mana setelahnya muncul bukan subjek, bukan verb, akan tetapi hanya noun atau noun phrase. Jadi meskipun secara arti sama karena, but the function is different. Ya, fungsinya sangat berbeda. Coba kita lihat seberapa berbeda. Coba lihat. He chose the university because of its fine reputation. Jadi teman-teman perhatikan di sini ada kata because of. Kita punya subjek he, kita punya verb chose. Nah, kalimat ini hanya memiliki satu klausa. Jadi klausanya hanyalah he chose the university. Tidak ada klausa kedua. Di sini ada kata because, yes, tapi hanya because yang berfungsi sebagai preposition. Sehingga setelahnya bukan subjek, bukan verb, akan tetapi hanyalah noun phrase. Sama dengan kata due to di sini. Due to yang artinya karena juga, yang setelahnya muncul hanyalah noun phrase, mechanical failure, bukan subject, verb. And the same thing applies to the third sentence, on account of, ya. Jadi visibility is poor. Jarak pandang sangat buruk hari ini on account of air pollution. Ya, dikarenakan oleh polusi udara. Jadi setelah on account of, yang muncul hanyalah air pollution, bukan subject verb, akan tetapi hanya noun phrase. Jadi teman-teman, meskipun secara makna beda, tapi perhatikan kalau kita menggunakan due to dan on account of atau because of, kita hanya memiliki satu klausa. Ya, karena mereka tidak menyambung dua klausa. Beda dengan because. Itu yang pertama, mengecoh antara because of, due to, and on account of. Nah, ada lagi beberapa hal yang lain, ya. Ada lagi konektor lain yang mungkin boleh jadi juga mengecoh kalian, yaitu in spite of dan despite. Jadi despite dan in spite of ini sama artinya dengan even though, atau though. Secara makna mereka artinya meskipun atau kendati pun. Akan tetapi they are not the same once again. Kenapa? Karena in spite of dan despite ini hanyalah sebuah preposisi, preposition yang setelahnya hanya muncul noun atau noun phrase. Beda dengan even though dan though, mereka adalah konektor yang setelahnya pasti muncul subject dan verb.
So, langsung saja kita lihat contoh kalimatnya. Misalnya, he enjoys motorcycle riding in spite of the danger. Jadi kita punya in spite of di sini. Yap. Dan di sini hanyalah kata the danger, noun phrase. Dia menikmati naik motor-motor ya, motor-motoran meskipun berbahaya. Jadi he subject enjoys verb. Hanya ada satu clause. There's only one clause. Sama dengan kalimat kedua, despite its loss, ya meskipun kehilangan, oke, atau sorry, sini artinya kekalahan ya, meskipun kalah. Jadi di sini hanyalah setelah despite its lost hanyalah noun phrase bukan klausa. The team is, oke, ada subjek, ada verb. Jadi hanya ada satu klausa. Jadi the team is still in first place adalah klausa kita. Sedangkan despite its loss hanyalah preposisi yang setelahnya muncul noun atau noun phrase. Again, even though atau though ya is not the same with in spite of or despite, even if the meaning is the same. Okay, so that's the second thing. And the last thing is di sini juga ada yang lain, ini yang terakhir, ada kata during. During ini artinya selama ya, atau ketika, atau sepanjang, atau selama, kira-kira gitu ya. Nah, ini juga bahayanya bisa semakna dengan when atau while. Ya, akan tetapi lagi-lagi the function is not the same. During lagi-lagi hanyalah preposisi yang setelahnya butuh noun atau noun phrase. Sedangkan when and while adalah konektor yang setelahnya membutuhkan subjek dan verb. Contoh. Nah, teman-teman bisa katakan her father lived in England during the war. Jadi her father adalah subjek, lived adalah verb. There's only one clause. There is no more verb or subject in a sentence. Jadi during di sini hanyalah sebuah preposisi ya yang setelahnya muncul kata noun phrase. Ada noun phrase the war. Beda kalau saya katakan her father lived in England, misalnya saya gunakan when the war began misalnya kan ya. Jadi ayahnya tinggal di Inggris ketika perangnya dimulai. Jadi di sini ada kata the war, subject, dan ada kata began, verb. Ini beda, kenapa? Karena kita pakai kata when, bukan during. Tapi kalau during, kita hanya membutuhkan noun phrase. Sama dengan prinsip kalimat-kalimat yang sebelumnya ya. Jadi tadi ada kata despite, in spite of, even though, ya ada kata because of, due to, dan on account of. Jadi semuanya itu hanyalah preposisi yang berbeda fungsinya dengan konektor-konektor yang sudah kita bahas ya teman-teman sekalian. So, I think that should be enough for our lesson today about the adverb clause. Saya sedikit berikan kesimpulan bahwa lagi-lagi you always need one connector to connect ya, or to link to clauses. Jadi jadi ini adalah adverb clause kita. Atau Anda juga bisa lakukan pindahkan adverb clause ini ke depan. So connector plus subject plus verb, jangan lupa komanya, and subject plus verb. Jadi kali ini adverb clause kita dipindahkan ke depan. I think that should be enough, teman-teman sekalian. Should you have any more questions related to our topic today, always feel free to ask us on our WhatsApp group. At Millennial Academy, you can learn anytime, anywhere. Mr. Hendra out.